Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Felina Safira. Aku dari kampus Universitas Pancasakti. Video ini aku buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester aku semester 4 dan prodi aku manajemen. Dengan mata kuliah, perilaku organisasi, dan materi yang saya bawakan dalam manajemen dan kepemimpinan strategi. Mengapa fungsi pengorganisasian diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah? Organisasi dan manajemen mempunyai kaitan erat. Organisasi hanya terjadi manakala dua orang atau lebih bersatu untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, 4 orang guru memutuskan untuk membangun sebuah koperasi di sekolah yang akan digunakan sebagai basis usaha pengembangan kewirausahaan sekolah. Mereka harus mengorganisir kelompok itu menjadi sebuah tim yang berfungsi secara rapi. Konsep dasar organisasi. Apabila kita membicarakan organisasi sebagai suatu sistem, berarti memandangnya terdiri dari unsur-unsur yang saling bergantung dan di dalamnya terdapat sub-sub sistem. Sedangkan struktur di sini mengisyaratkan bahwa di dalam organisasi terdapat suatu kadar formalitas, dana, dan pembagian tugas atau peranan yang harus dimainkan oleh anggota-anggota kelompoknya. Perencanaan secara sadar menunjukkan rasionalitas, pedoman, dan pemilihan alternatif. Di samping itu, orang-orang yang terlihat dalam organisasi bekerja dengan cara bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik. Untuk mendapatkan, menciptakan, dan menggerakkan suatu organisasi secara berhasil, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut: mudah terombang-ambing oleh ombak atau tidak ketentuan dengan dipahaminya, tujuan-tujuan organisasi dengan baik, maka akan memungkinkan mereka memperoleh pedoman dalam bekerja dan menilai hasil yang telah dicapai. Di samping itu, para bawahan dapat bertindak dengan penuh kesadaran karena terpaksa atau tanpa tujuan, memperhatikan tujuan sebenarnya yang akan dicapai. Pelimpahan wewenang harus sesuai dengan tanggung jawab. Fungsi-fungsi organisasi: yang pertama, mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, mencegah kesimpangsiuran kerja. Dan yang terakhir, menentukan pedoman-pedoman kerja. Keuntungan-keuntungan organisasi yang baik memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang akan mengerti tugasnya masing-masing. Yang kedua, memperjelas hubungan kerja para anggota organisasi. Yang ketiga, terdapat koordinasi yang tepat antara unit kerja. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan minat. Terakhir, agar kegiatan administrasi dan manajemen dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur organisasi: pada hakikatnya, organisasi terbentuk dari sekelompok orang kerjasama dan tujuan bersama. Terdapat 5 cara seseorang menjadi anggota kelompok formal. File et al. 1976 dalam Paksti 1990, yakni: yang pertama, karena ditunjuk oleh pimpinan. Yang kedua, dipilih oleh kelompok. Yang ketiga, dipilih oleh perwakilan dari luar sekelompok. Yang keempat, alasan sebagai voucher sukarela. Yang terakhir, karena ex officio, suatu jabatan dalam kelembagaan. Teori-teori dasar organisasi. Teori organisasi dapat dilihat dari kaji sejak tahun pertama abad ke-20 yang secara garis besar dapat diikhtisarkan menjadi 4 kelompok besar, yakni klasik, behavioral, system, dan kontingensi. Yang pertama, klasik. Yang kedua, saintifik. Yang ketiga, manajemen administratif. Yang ketiga, manajemen bureaukratik. Yang keempat, model behavioral. Yang kelima, science system. Yang terakhir, approach contingency.
Teori hubungan kerja dan batas kemampuan pengawasan dalam organisasi. Gracious dalam Puxti 1990 menyatakan hal penting dalam sebuah span of control tentang pengawasan adalah jumlah hubungan yang terbentuk dalam lingkup span of kontrol tersebut. O'Shaughnessy 1976 dalam Pastry 1990 menunjukkan bagaimana jumlah hubungan itu muncul. Yang kedua, dalam 3 bagian, katakan seorang supervisor memiliki 2 orang bawahan, maka dia memiliki 1 hubungan kepada masing-masing bawahan. Yang pertama, dia akan memiliki 1 hubungan dengan masing-masingnya secara potensial, berbeda dengan bawahan sebelumnya apabila ada anggota bawahan lain yang hadir. Yang kedua, para bawahan akan memiliki 1 hubungan dengan sesama mereka. Yang terakhir, untuk sebuah kelompok yang terdiri dari 1 pengawas dan 2 bawahan. Hakikat perilaku organisasi. Pimpinan di segenap bidang pelayanan membutuhkan dukungan para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas organisasi demi tercapainya tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan kodrat kehidupan berorganisasi yang memerlukan sekelompok individu untuk mendapatkan mengoperasikan langkah-langkah manajerial yang telah didesain di dalamnya. Sebagai manajer, sang pemimpin harus bisa membangun dan mengembangkan iklim atau budaya kerjasama yang dapat diandalkan bagi keterlaksanaan komponen-komponen sistem manajemen. Model pasar pengembangan kemampuan bekerja sama dengan para anggota dan kelompok atau tim adalah pengenalan terhadap perilaku organisasi. Di kebanyakan literatur secara umum, perilaku organisasi organizational before dipandang sebagai suatu bidang studi atau kajian field of study yang memutuskan perhatian pada perilaku tindakan anggota organisasi dalam bekerja. Sekian yang tadi bahas, mohon maaf bila ada kesalahan dan terlalu terburu-buru atau juga bacanya kurang bagus membahasnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.